Assalamualaikum. Hai Mams, mengingat harga telur sudah mulai turun lagi, kali ini Dapur Umfat akhirnya bisa mempraktekkan resep marmer cake dengan metode Lauf Thomas yang beliau ini adalah ahli dalam bidang baking, khususnya ahli kue bolu termasuk marmer cake ini. Meskipun terlihat sederhana, tapi ternyata untuk menghasilkan marmer cake yang bertekstur lembut hingga keesokan hari, kita perlu menguasai beberapa teknik. Utamanya ialah teknik pengocokan dengan mixer. Ingin tahu proses saya belajar mempraktekkan resep marmer cake dari Lauf Thomas ini? Tetap simak video ini sampai habis ya. Untuk resep kali ini, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat marmer cake adalah sebagai berikut. Siapkan terlebih dahulu seluruh bahan-bahan di wadah kering. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan margarin ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Juga masukkan mentega ke dalamnya. Kalau di metode Lauf Thomas, gula halus juga kita masukkan bersama margarin dan mentega. Namun, untuk praktek kali ini saya memasukkan gula halus nanti bersama putih telur. Mixer margarin dan mentega hingga tercampur secara merata. Lakukan jangan terlalu lama ya Mams. Kemudian proses berikutnya ialah kita bisa mengocok kuning telur, yaitu masukkan satu persatu kuning telur ke dalam adonan. Setelah kuning telur tidak terlihat, masukkan kembali kuning telur berikutnya. Dan lakukan hingga seluruh kuning telur tercampur seluruhnya. Kuning telur ini harus dimasukkan satu persatu, mengingat mentega agak sulit tercampur dengan kuning telur. Agar adonan tidak pecah, maka kita perlu memasukkan kuning telur secara satu persatu ke dalam adonan. Untuk menghasilkan marmer cakes dengan tekstur yang lembut dan tidak kering pada lapisan luar, proses pengocokan dengan mixer ini dilakukan jangan terlalu lama ya Mams. Jangan sampai putih dan berjejak, hanya cukup sampai pucat saja ya Mams. Dengan bantuan spatula, turunkan adonan yang menempel di sisi wadah. Karena saya memasukkan gula halusnya tidak di fase awal, melainkan bersama putih telur nanti, jadi adonannya tidak terlihat pucat. Namun yang terpenting proses mengaduknya tidak dilakukan terlalu lama. Selanjutnya kita bisa memasukkan bahan kering yaitu tepung terigu ke dalam adonan. Ayak terlebih dahulu seluruh bahan kering, yaitu untuk memastikan tidak ada bahan kering yang bergumpal. Kemudian masukkan susu bubuk dan kita ayak kembali hingga seluruhnya tersaring. Setelah seluruh bahan kering tersaring, kemudian dengan bantuan baling-baling mixer saya campurkan terlebih dahulu agar ketika saya menyalakan mixer bahan-bahan kering ini tidak berhamburan. Setelah itu kita bisa nyalakan mixer di kecepatan paling rendah. Seperti yang saya sampaikan, lakukan proses ini jangan terlalu lama ya Mams, cukup sampai seluruh bahan tercampur seluruhnya. Kita bisa hentikan proses pengocokan ini setelah seluruh bahan tercampur. Dan untuk memastikan seluruhnya telah tercampur secara merata, saya gunakan spatula untuk mengaduknya beberapa saat. Setelah dipastikan seluruh bahan telah tercampur, kita bisa sisihkan adonan ini. Terlihat ya Mams, adonan yang diinginkan adalah tidak cair. Selanjutnya kita akan membuat lapisan meringnya. Pastikan wadah yang kita gunakan bebas dari air, kotoran, dan juga lemak. Lalu masukkan putih telur ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Selanjutnya, kita bisa masukkan zat asid ke dalam putih telur. Jika kita menggunakan cream of tartar sebagai zat asid, kita bisa masukkan di awal sebelum mengocok putih telur. Namun, jika kita menggunakan air lemon sebagai zat asid, kita bisa memasukkannya setelah putih telur dikocok terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan mengocoknya dengan mixer. Di fase awal ini, kita gunakan kecepatan rendah. Dan setelah mulai terlihat busa, kita bisa naikkan mixer ke kecepatan sedang. Lalu ketika busa mulai terlihat berkurang, kita bisa naikkan ke kecepatan tinggi.
Setelah beberapa saat mengocok, kita bisa mulai memasukkan gula halus dalam 3 kali pemasukan. Pada fase ini, kecepatan mixer masih dalam kecepatan yang tinggi ya Mams. Kemudian, masukkan kembali gula halus dan lakukan hingga seluruh gula halus terkocok seluruhnya bersama putih telur. Kita bisa menghentikan proses pengocokan adonan mering ini setelah adonan soft peak. Seperti ini ya Mams. Di proses selanjutnya kita bisa memasukkan adonan putih telur ini ke dalam adonan yang satunya lagi. Lakukan secara beberapa tahap proses memasukkannya. Kali ini untuk tahap pertama, saya memasukkan sepertiga dari adonan putih telur. Kemudian kita bisa melakukan proses aduk balik. Lakukan proses aduk balik ini secara perlahan ya Mams. Karena proses aduk balik ini akan turut menyumbang keberhasilan dalam menghasilkan adonan marmer cake yang sempurna. Jika terlalu lama mengaduk, adonan akan terlalu cair, dan jika kurang dalam mengaduk, maka adonan akan tidak tercampur. Masukkan kembali adonan putih telur. Kemudian lakukan aduk balik seperti proses sebelumnya. Untuk proses kali ini, saya cepatkan ya Mams. Setelah beberapa saat mencampurkannya, alhamdulillah adonan sudah terlihat tercampur seluruhnya dan kita bisa menghentikan proses ini. Selanjutnya, adonan akan kita bagi menjadi 3 bagian yang masing-masing bagian akan kita beri perasa. Untuk bagian pertama, saya taruh di wadah tersendiri. Kemudian, untuk bagian yang kedua, saya bagi juga dan diletakkan ke dalam wadah yang berbeda. Pada bagian yang ini saya beri perasa red velvet dan pada bagian yang sebelumnya saya beri perasa black forest. Kemudian saya beri coklat bubuk 1 sendok, jadi takarannya 1:1 ya Mams. Kemudian aduk rata semua bahan-bahan tersebut. Jika adonan baik, maka kita tidak perlu khawatir dalam proses pengadukannya, sebab walaupun seringnya kita mengaduk tidak akan menyebabkan adonan encer. Berikutnya, saya akan mengaduk adonan dengan perasa red velvet ini. Lakukan proses aduk balik dengan bantuan sendok hingga seluruhnya tercampur. Selanjutnya adalah tahap mengolesi loyang, yaitu saya olesi dengan olesan Carlo. Dengan bantuan kuas kecil ini, olesi seluruh bagian loyang hingga seluruhnya tercampur dengan olesan Carlo ini. Setelah seluruh bagian loyang tertutupi dengan olesan Carlo, kita bisa mulai menuangkan adonan satu persatu berselang-seling. Saya mulai dengan adonan putih, kemudian masukkan adonan rasa coklat black forest, masukkan adonan putih kembali. Kemudian saya masukkan adonan red velvet dan seterusnya seperti itu berselang-seling. Setelah lapisan pertama kita berhasil tuang ke dalam loyang, kemudian kita tuangkan kembali adonan pada lapisan kedua dengan cara yang sama, yaitu untuk kali ini saya menuangkan adonan putih terlebih dahulu, kemudian adonan coklatnya. Seperti itu berselang-seling ya Mams, hingga kita akan mendapatkan motif ciri khas dari marmer cake.